Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu mengganggu waktunya. Saya di sini ingin mempresentasikan tugas akhir dari rencana tindak lanjut PKK program Sport Education Model yang bertemakan bakar sendal atau bahagia dan bugar dengan permainan senam lantai. Latar belakangnya, pendidikan gerak atau movement education adalah sebuah model pembelajaran dalam pendidikan jasmani physical education dalam konteks pendidikan di Indonesia yang menekankan pada pengajaran komponen dengan konsep gerak. 2. Bila dihubungkan dengan materi isu sosial, adil gender dalam PJOK, yang dimana tidak ada perbedaan antara laki dan perempuan pada program bakar sendal ini. Semua murid terlibat dalam aktivitas gerak untuk mencapai kebugaran. Selain isu sosial, adil gender dalam PJOK, juga ada beberapa konsep yang mendasari latar belakang program kegiatan ini, yakni mengenai karakteristik murid, pemahaman, kebugaran, serta pendidikan dan konsep gerak. 3. Program ini menguatkan kepemimpinan murid atau student agency dengan memberikan ruang dan melibatkan murid dalam menyuarakan pendapat atau voice dan pilihan atau choice dan kepemilikan atau ownership, serta memberdayakan murid saat program sekolah direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi, sehingga terwujudnya lingkungan yang mengembangkan kepemimpinan murid. Tujuan program ini yaitu 1. Mengembangkan keterampilan fisik dan kesehatan. Fisiknya menciptakan peserta didik yang sehat, bugar dan aktif melalui kegiatan fisik yang menyenangkan dan beragam. Capaiannya, peserta didik dapat melakukan berbagai jenis aktivitas fisik dengan teknik yang benar dan memahami pentingnya kesehatan. Untuk langkah-langkahnya, 1. Melakukan survei terlebih dahulu. Jadi anak-anak diberi kebebasan untuk menentukan jenis olahraga yang diikuti. 2. Merancang dan melaksanakan berbagai jenis olahraga berdasarkan hasil survei tersebut. Setelah itu, anak-anak harus mengadakan sesi pelatihan teknik dasar dan lanjutan untuk setiap jenis olahraga. Jadi dia nanti dikumpulkan dalam satu forum untuk membahas tujuan kegiatan apa yang akan dilakukan. Hasil yang diharapkan, peserta didik menunjukkan peningkatan keterampilan fisik dan pengetahuan pemahaman mengenai kesehatan. Untuk tujuan yang kedua, yaitu mendorong partisipasi aktif dan kepemimpinan, yaitu menumbuhkan sikap proaktif dan jiwa kepemimpinan dalam diri peserta didik melalui kegiatan fisik. Capaiannya, peserta didik dapat mengambil peran aktif dalam organisasi dan memimpin kegiatan. Langkah-langkahnya, menunjuk ketua tim atau kelompok untuk setiap jenis kegiatan olahraga, memberikan pelatihan kepemimpinan dan manajemen serta kepada peserta didik yang terpilih. 3. Mengadakan kegiatan yang memerlukan koordinasi dan kerjasama tim. Misalnya kayak permainan bola basket. Jadi nanti setiap siswa itu harus mempunyai peran aktif. Kalaupun dia tidak bisa ikut serta dalam bermain basket, jadi setiap anggota harus ada yang bisa menjadi wasit, menjadi ofisial, menjadi panitia ataupun menjadi supporter. Untuk hasilnya, peserta didik menunjukkan kemampuan memimpin dan bekerjasama dengan baik. 3. Memfasilitasi pilihan dan kreativitas peserta didik. Visinya mendorong kreativitas dan kemampuan peserta didik untuk membuat pilihan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Capaiannya, peserta didik dapat merancang dan mengimplementasikan kegiatan fisik yang kreatif. Langkah-langkahnya seperti mengadakan sesi brainstorming atau melakukan gagasan untuk ide-ide kegiatan fisik yang inovatif. 2. Memberikan ruang dan waktu bagi peserta didik untuk mencoba ide-ide mereka. 3. Mengadakan lomba dan kompetisi untuk kegiatan fisik yang dirancang oleh peserta didik. Untuk hasilnya, peserta didik menghasilkan ide-ide kreatif dan mampu mengimplementasikannya. Terus untuk strukturnya, program dan mitra komunitas belajar. 1. Program kegiatan kokurikuler di SDN 1 Setiabakti. Murid yang terlibat penuh kelas 5, baik yang laki-laki ataupun perempuan.
Untuk waktu kegiatan dilaksanakan setiap hari Sabtu akhir bulan. Penanggung jawab adalah kepala sekolah, fasilitator komunitas praktisi PJOK yaitu guru PJOK, mata pelajaran yang terlibat guru agama dan guru kelas. Untuk yang kedua, mitra dalam komunitas belajar. Mitra dengan guru kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas. Peserta dan pihak hanya yang terlibat adalah murid. Terus selanjutnya pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah aset atau sekolah atau aset. Sekolah memiliki kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasinya, akademiknya, termasuk dalam aset manusia. Yang kedua, lapangan dan halaman yang luas untuk melakukan permainan kombinasi senam lantai. Itu termasuk aset lingkungan. Untuk yang ketiga, memiliki peralatan yang mendukung, diantaranya speaker, laptop, monitor, juga alat olahraga seperti pun tulis toilet yang dapat digunakan dalam aktivitas permainan kombinasi permainan senam lantai. 4. Sekolah memiliki jaringan internet yang baik untuk mengembangkan dan mencari informasi permainan kombinasi senam lantai. Setelah itu semua, lanjut ke rencana evaluasi. Evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan pada setiap 3 bulan sekali, berupa apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan, serta melihat umpan balik dari murid, apakah mereka merasa senang atau tidak dengan kerangkaian permainan kombinasi senam lantai. Begitu juga dengan rekan sejawat dan wali murid. Kita dapat melakukan survei dan wawancara langsung dan juga refleksi terhadap proses yang sudah dilalui. Kemungkinan tantangan setiap melakukan kegiatan seperti 1. Keterbatasan fasilitas dan alat. Keterbatasan fasilitas olahraga bisa menghambat pelaksanaan kegiatan tersebut. 2. Memotivasi peserta didik. Tidak semua peserta didik memiliki motivasi yang sama dalam berpartisipasi kegiatan. Yang ketiga, kolaborasi dengan komunitas. Kurangnya dukungan atau keterlibatan orang tua dan komunitas dapat mempengaruhi motivasi belajar murid. 4. Waktu dan jadwal. Penyesuaian jadwal kegiatan dengan jadwal sekolah dan kegiatan lain dari peserta didik. Mungkin dari itu ada Bapak Ibu yang ditanyakan atau masukan. Silakan. Monggo silakan masukannya. Apakah program ini bisa dilaksanakan semua kelas atau tidak? Jadi di dalam kelas itu guru menjadi fasilitator ya Pak? Atau bagaimana? Ya, guru menjadi fasilitator. Jadi nanti anak semua yang terlibat aktif mengikuti kegiatan tersebut. Dia nanti bisa menjadi wasit, bisa menjadi ofisial, bisa menjadi ketua panitia. Jadi semua bisa terlibat aktif. Jadi tidak monoton. Jadi karena itu tidak yang satu aktif, yang satu duduk-duduk. Kalaupun dia tidak bisa olahraga, nanti bisa jadi juri ataupun wasit. Jadi untuk tantangannya ini biasanya di sekolahan kecil. Sekolahan kecil itu banyak tantangannya seperti keterbatasan fasilitas olahraga. Salah satunya itu kelas-kelas yang mungkin ataupun sekolah yang tidak terlalu besar. Kalau untuk sekolah kita sendiri di sini, kira-kira apakah sekolah nomor 1 itu termasuk ada keterbatasan fasilitas dan kalau untuk di sekolahan ini mungkin sudah cukup ya, karena ada fasilitas lapangan, alat olahraga ya sudah mulai mencukupi. Jadi sudah bisa untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Apakah ini bisa dilakukan untuk kelas bawah? Untuk kelas bawah tidak bisa. Biasanya untuk kelas besar, karena kelas bawah itu tidak bisa dikoordinir. Apakah dia suruh jadi juri atau jadi ketua panitia ataupun jadi official, itu masih belum bisa untuk kelas 1 dan kelas 3. Biasanya dia di kelas 5 sampai selanjutnya sampai jenjang kuliah juga bisa. Ya, cukup. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya untuk
mengikuti presentasi hari ini. Saya ucapkan terima kasih.